Udah 1.000 yang nonton, aku akan langsung aja bahas market hari ini dan juga potensinya ke depan gimana. Nah, ini gambar IHSG. Ini gambar IHSG ya. Dan kemarin aku ada gambar IHSG itu bakalan bisa terkoreksi gitu. Tapi karena ini naiknya udah signifikan banget, aku Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. revisi koreksinya mungkin sampai sekitaran 6.900-an aja gitu. Jadi sebenarnya yang bikin IHSG naik signifikan selama beberapa hari terakhir ini adalah saham dari sektor teknologi, yaitu salah satunya adalah GoTo. Dan teman-teman lihat di sini ya, ini GoTo sempat naik lumayan signifikan tinggi dan candlenya dia ngebentuk doji. Volatilitasnya tuh lumayan banget, naik turunnya tuh lumayan banget. Dan kalau teman-teman perhatikan chart IHSG itu ada miripnya dengan GoTo ini. Nah terus teman-teman yang teman-teman perlu perhatikan adalah GoTo ini dia tuh masuk ke LQ45 dan kemudian juga masuk ke IDX 30, indeks IDX 30 dan juga indeks-indeks lainnya. Nah pertanyaannya adalah kalau misalkan GoTo atau sebuah saham itu masuk dalam indeks LQ45 atau IDX 30 dan sebagainya, apakah saham ini jadi layak untuk dibeli? Apakah layak untuk diinvestasi? Apakah layak untuk ditradingkan? Kita lihat dulu logikanya gimana. Apa menariknya saham-saham yang masuk LQ45 ini? Jadi saham-saham yang masuk LQ45, yang masuk IDX 30 ini merupakan saham yang memang cukup aktif dan juga kapitalisasinya pastinya gede secara liquidity dan juga kapitalisasi gede. Nah terus banyak fund manager ya, reksadana itu mereka harus punya sebagian porsi dari saham-saham LQ45. Jadi mungkin harus punya sebagian besar saham-saham dari LQ45, nggak harus punya semua, tapi sekitaran mungkin 80-an% itu harus ada saham-saham dari LQ45 gitu. Dan bobotnya juga sudah diatur. Nah, untuk GoTo dan juga untuk GoTo untuk masuk ke LQ45 dan juga IDX 30 ini, dia tuh porsinya udah sekitaran 10-12%. Jadi di LQ45 itu sekitaran kalau nggak salah 10%-an, di IDX 30 itu sekitaran mungkin 12%-an gitu. Pertanyaannya, dengan porsi GoTo yang segitu gedenya di LQ45 dan IDX 30, apakah GoTo ini bakalan dikoleksi oleh investor besar dan juga fund manager reksadana untuk masuk dalam portfolionya? Sebagian besar iya. Jadi kemungkinan besar itu iya bakalan dikoleksi oleh investor besar termasuk fund manager reksadana. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa yang merasa, waduh tahu gitu kemarin aku beli nih kalau tahu dia masuk LQ45. Nah, kalau menurut aku sih ya, kalau menurut Mtrade, dari coach-coach Mtrade juga tadi kita ada discuss soal GoTo ini, kita mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya nggak perlu terburu-buru gitu. Semua tuh back to fundamental gitu. Jadi meskipun dia masuk ke LQ45, meskipun dia masuk ke IDX 30, back to fundamental gitu. Jadi lagi pula fund manager atau investor besar, mereka tuh nggak akan beli di posisi ketinggian, biasanya nggak akan beli di posisi tinggi. Yang mereka lakukan biasanya adalah beli ketika lagi ada diskon, oke? Jadi ketika dia turun. Oke, jadi teman-teman boleh perhatikan di sini, ini GoTo hari ini dia breakout, dia sempat breakout sampai level tertingginya di angka 346 dan volume transaksinya lumayan tinggi. Jadi teman-teman di sini wait and see aja ya. Jadi wait and see aja, jangan keburu-buru masuk gitu. Karena kalau diperhatikan dari investor besar itu juga mereka nggak akan beli di posisi ketinggian gitu. Oke, terus aku akan review untuk saham yang lainnya. Hari ini masih aktif saham-saham dari sektor komoditi, yaitu saham Adaro, Indi, Medco, dan Elsa. Terus kemudian TINS-nya juga aktif. Kayaknya besok TINS ada come dividen. Jadi dividen yield-nya lumayan untuk TINS sekitaran 3,06%.
eh, aku akan review dulu untuk beberapa saham ini. Jadi untuk sektor teknologi masih teknologi dan juga sektor coal oil ini masih bakalan aktif. Cuma kalau teknologi ini sifatnya sementara, cuman GoTo dan buka aja. Dan kalau misalkan ada kenaikan suku bunga dari sektor teknologi, ini bisa berisiko, lumayan berisiko untuk sektor teknologi gitu. Oke, sekarang aku akan kasih lihat buka dulu ya sebelum aku beralih ke sektor komoditi. Bentar ya, aku lihat Bukalapak dulu. Oke. Ya ini Bukalapak ya. Ini Bukalapak, buka hari ini dia naik meskipun naiknya nggak setinggi GoTo. Dia nggak setinggi GoTo gitu. Oke, suaraku emang kenapa ya? Keluar suara nggak ya? Teddy bilang besok Kamdet TTBA TAPG meeting siap terbang cie. Masa sih? Kameranya ngeblur. Suara oke nggak? Kamera suara oke nggak? Aku mau lanjutin sharing chart tapi kalau kameranya ngeblur aku mesti ganti wifi dulu. Kenapa suara? Oke. Oke ya, bagus ya. Aku akan bahas sektor komoditi batubara dulu. Jadi yang menarik dari sektor batubara ini dari India ini ada krisis batubara. Ya, jadi India saat ini mengalami krisis batubara dan membuka peluang impor batubara besar-besaran dengan tarif impor tuh mencapai 0%. Nah, ini akan menguntungkan Indonesia banget karena Indonesia ini penghasil batubara yang lumayan gede, jadi Indonesia tuh kaya banget. Nggak cuman batubara, metal, CPO, jadi negara kita tuh luar biasa guys gitu. Jadi ditopang oleh sektor komoditi ini sangat kuat sekali. Oleh karena itu, Indi dan Adaro ini punya potensi mendapatkan pendapatan yang lebih optimal dari sisi ekspornya karena permintaan yang masih tinggi. Nah, Adaro sendiri ini punya exposure penjualan ekspor ke India sekitaran 13% dan India itu sekitaran 7%. Jadi kita lihat sekarang Adaro patternnya gimana. Oke. Adaro patternnya gimana? Teman-teman bisa lihat di sini, dia lagi konsolidasi biasa sih sebenarnya, bukan konsolidasi yang bagus-bagus banget karena dia nggak ngebentuk higher low gitu. Cuman kemarin volume hijaunya lumayan gede, jadi path-nya bakalan gimana? Kira-kira path-nya bakalan kayak gini. Oh, kok nggak keluar ya gambarnya ya? Bentar. Brush. Kok nggak keluar ya? Oke lah, aku coba gambar pakai raw. Mana sih raw? Panah. Ya anyway, aku gambar. Ternyata karena internet yang ngadat, jadi tadi gambarnya nggak keluar. Aku ganti wifi dulu ya. Udah, sekarang udah lancar? Udah ya? Oke, aku kasih lihat ulang, ini Adaro. Jadi dia akan diuntungkan dari krisis energi di India. Dan exposure dia ke India lumayan gede. Oke, jadi dia gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, ini bakalan bisa breakout gini. Sekarang sebelum dia breakout, best price-nya masih sekitaran 3070 sampai 3110. Jadi aku belum ngomong bahwa oh ini nanti bakalan breakout sampai di sini, beli di breakout, enggak. Kita masih nawar aja, belinya buy on retracement. Jadi sekitaran 3070 sampai 3200, kalau turun ke situ tuh mungkin menarik untuk dibeli gitu. Jadi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan
beli saham, satu saham langsung aja join di Mtrade ya. Mungkin kalau harganya beda-beda dikit sama harga Mtrade nggak masalah gitu. Yang penting nggak sampai ketinggalan 1 atau 2 hari. Kalau ketinggalan 1 atau 2 hari pas dia breakout biasa ketinggalannya lumayan jauh. Jadi langsung aja klik link di bio aku atau ke mtrade.id untuk join dan dapatin trading signal kita. Nah terus kemudian Indi tadi juga menarik karena dia ada exposure ke India sekitaran 7%. Nah, kalau Indi sendiri malah hari ini sebenarnya dia udah breakout. Aku gambar ulang chartnya. Indi tuh dia udah breakout dan patternnya tuh cakep banget. Pattern dia tuh cup and handle. Ini cupnya, terus kemudian ini handle-nya. Tadi sempat breakout, balik lagi, nggak masalah. Kalau misalkan besok dia breakout lagi, oke. Dia breakout dari sini, dia akan menuju ke 3350 gitu. Jadi ke sini ke 3350 gitu ya. Dan kita lagi wait and see untuk Indi. Oke, guys, aku mau kasih tips untuk kalian bisa survive di pasar saham. Oke, tips survive sebagai trader dan investor saham. Suara hilang lagi, masa sih suara hilang lagi? Masa suara hilang lagi? Oke ya. Oke, tips survive sebagai investor dan juga trader saham caranya gimana? Aku sempat dapat satu pertanyaan dari seorang trader dan investor yang sebenarnya nggak pemula-pemula amat, tapi dia udah pernah di market lah, cuman dia belum lama di market tuh kayak baru setahunan gitu. Terus pertanyaannya gini, aku pengen nemuin satu formula yang always win the market, always beat the market gitu. Kira-kira ada nggak formula kayak gitu? Formulanya ada. Kok bisa? Formulanya apa tuh? Untuk beat the market every season. Caranya adalah dengan cara kita bisa ngebaca siklus. Nah, dengan kita ngebaca siklus bukan berarti kita harus buy terus gitu. Caranya kita mesti tahu kapan dia tuh stage 4 pas dia trend turun, kapan dia awal dari berakhirnya stage 4 dia mulai sideways di bawah, kapan dia awal dari uptrend mulai masuk ke stage 2 ya, 4 turun, 1 sideways di bawah, kapan dia awal mulai masuk ke stage 2, kemudian kapan dia mulai berakhir dari stage 2 atau berakhir dari uptrendnya. Jadi sebenarnya pengenalan tren itu sangat penting sekali. Nah, gimana caranya mengenali tren? Cara mengenali tren salah satunya dengan menggambar garis tren pastinya. Kemudian cara kedua adalah dengan menggunakan moving average. Tapi tipsnya moving average itu sebenarnya nggak bisa digunakan ketika masa sideways. Kemudian tips yang kedua ya. Tips yang kedua, kalau teman-teman mau survive terus di capital market, caranya adalah dengan manage ekspektasi kita gitu. Jadi banyak orang yang ekspektasinya tuh selalu cuan terus dari market dan nggak mau melewatkan potensi, nggak mau melewatkan peluang ketika market lagi bullish. Sebagai contoh, mungkin teman-teman ketika marketnya lagi naik kencang, seperti saat ini sektor komoditi lagi naik kencang, itu saya bilang, sempat kemarin saya bilang bahwa guys, ini udah naik tinggi, kamu jangan taruh duit kebanyakan di sini loh gitu. Banyak orang yang mengatakan bahwa wah, tapi ini kan lagi bullish, harusnya kalau lagi bullish tuh mesti taruhin banyak duit di situ gitu. Jadi ketika kita nggak taruh duit di situ, mungkin return dari uang yang kita simpan, kita keep ini 0 atau mungkin cuman dikit, bunga bank kecil 3 atau 4% aja. Tapi ketika kita taruh di semua di saham, misalkan all in di saham, sebenarnya mungkin teman-teman berpikir bahwa growth-nya bisa tinggi, bisa sampai 10%, 15% atau lebih gitu. Tapi nggak banyak orang yang berpikir bahwa kalau sampai terjadi reversal di market atau turun dalam, itu bukannya dapat growth positif, tapi malah growth-nya negatif. Dan di masa itulah, di saat itulah ketika beberapa orang yang mulai menjaga dirinya untuk lebih berhati-hati, aku nggak bilang di sini konservatif, beberapa orang yang menjaga dirinya untuk nggak all in di market,
dengan return yang mungkin cuma dikit doang. Jadi ada cash yang dia simpan di tabungan atau di deposito dengan bunga yang mungkin cuma 3%-an atau sedikit. Itu justru malah lebih bagus daripada orang yang terburu-buru dan malah mengalami kerugian di market gitu. Jadi prinsipnya untuk always beat the market adalah yang pertama bisa ngebaca siklus atau bisa ngebaca tren. Kemudian yang kedua, kita mesti harus bisa manage secara keuangan. Position sizingnya tuh kita mesti bisa atur. Kata kuncinya sebenarnya jangan all in. Gimana caranya jangan all in? Yaitu dengan memanage ekspektasi. Jadi kalau misalkan growth uang kamu mungkin sebagian kamu masukin ke saham, sebagian kamu simpan aja di deposito misalkan gitu. Mungkin kamu akan ngerasa kayak sayang banget duit yang di deposito ini, harusnya bisa semuanya dimasukin ke saham. Jadi ekspektasinya jangan naik terus. Ketika dia turun, kita mesti harus jaga uang kita jangan sampai semuanya di situ dan diresikokan. Kira-kira itu sih teman-teman. Jadi kita mesti ada plan B juga. Plan B itu adalah ketika plan A tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian tips yang berikutnya juga bicara tentang plan. Banyak orang yang sudah bikin plan investment. Misalkan nih ya, contoh, ngelihat pertumbuhan pasar modal dari tahun ke tahun, misalkan satu saham nih, teman-teman lihat saham BCA, bertumbuh dari tahun ke tahun tuh pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Kemudian setiap kali dapat duit all in terus. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa tidak semua hal itu bisa direncanakan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita merencanakan, Tuhan yang tertawa gitu loh, Tuhan yang menentukan gitu. Siapa yang nyangka bakalan waktu itu ada kejadian 911 yang merontokkan market. Kemudian siapa yang menyangka bahwa akan terjadi krisis subprime mortgage. Beberapa orang bisa memprediksi itu karena itu terjadi, ada gejalanya, orang-orang nggak bisa bayar utang KPR. Tapi coronavirus, siapa yang bisa memprediksi itu? Jadi ketika kita berinvestasi di pasar saham, kita harus manage ekspektasi, dan selain itu juga mesti harus tetap sedia cash di tabungan atau di deposito juga, jangan semuanya dimasukin di saham. Nah, itu adalah tipsnya to beat the market. Jadi jangan harap tipsnya to beat the market untuk bisa cuan sampai ratusan persen terus. Makanya banyak yang kejebak investasi bodong. Oke, itu edukasinya. Oke ya, terus kemudian aku akan bahas untuk saham yang lain. MA berapa dibahas di morning briefing atau dibahas di ini deh, cuantastik besok hari Sabtu ya guys. Gitu. Oke, terus hari ini tadi ada juga saham Timah yang cukup aktif dan besok bakalan bagi dividen yieldnya kalau nggak salah sekitar 3%-an. Sekarang kita lihat ya untuk TINS. Ya, congrats ya guys ya. Ini Mtrade, kita lihat ada nggak ya. Oke. Ya, ini TINS. Tonton perhatikan, dia naik 17-18% direkomendasi pada tanggal 19 Mei. 19 Mei itu di sini, sedangkan untuk yang jangka pendeknya dia udah profit taking di sini gitu. Terus kemudian jangka menengahnya Mtrade masih ngehold dan sebentar lagi ini udah mulai dekat area yang rawan profit taking di sini. Udah mulai dekat area rawan profit taking di sekitaran level 2050 untuk trader jangka pendek atau swing trading. Tapi kalau untuk jangka menengah yang udah ngehold ikut Mtrade dari 19 Mei, ini kira-kira path-nya TINS ini bakalan gini. Besok habis bagi dividen, ada kemungkinan dia normal correction, kemudian dia akan berpotensi untuk mengalami pantulan lagi gitu. Jadi guys, tadi aku kenapa kasih edukasi tentang tips survive sebagai investor dan trader saham tadi, how to beat the market, karena aku nggak mau teman-teman semuanya tuh FOMO di saham komoditi. Memang menarik banget saat ini komoditi menarik semuanya dan story-nya cuman itu, tapi kita mesti belajar berpikir secara contrarian. Ketika orang udah mulai serakah di satu bidang, maka hati-hati gitu, udah mulai tinggi dan orang-orang biasanya euforia dan nggak objektif lagi. Sekarang kita coba untuk cari saham-saham yang belum banyak naik gitu. Nah, terus kita mau watch untuk saham Medco, masih sih dari sektor komoditi, masih dari sektor komoditi, cuman yang ini belum banyak naiknya. Sedangkan kalau TINS tadi udah lumayan tinggi naiknya. Nah, ini Medco sempat kita bahas beberapa hari kemarin ya, ditunggu di koreksinya di area support 570. Dan hari ini dikasih lebih murah sebenarnya sampai ke MA 100-nya di 555 gitu.
terus mantul lagi. Jadi path-nya untuk Medco ini dia bakalan bisa naik lanjut ke 620, turun dikit, terus kemudian naik lagi 640. Aduh, sampai ke 640, terus turun dikit lagi ke 680. Oke, kok bisa tahu kayak gitu? Sebenarnya bukan tahu sih ya, ini namanya antisipasi, probability. Kita hitung dari setiap high yang ada di sini nih. Jadi dari setiap high ini adalah resisten ya, jadi ini resistennya gitu. Jadi gambar saya agak-agak keleset dikit dari high-nya, aku turunin di sini ya gitu. Ini jadi path-nya Medco kira-kira kayak gini. Disclaimer on juga guys. Oke. Terus ini kata Jennifer Kenny, saham komoditi itu termasuk saham cyclical. Jadi seharusnya ini dia sudah di harga peaknya. Sebenarnya kalau peak belum, dia masih bisa naik karena masih ada krisis energi di India, perang Rusia Ukraina, dan juga suku bunga masih bakalan dinaikin. Di sini saham-saham sektor teknologi, saham-saham sektor lainnya masih agak-agak berisiko. Jadi memang komoditi di sini masih punya ruang. Saya nggak bilang dia bakalan rally terus, tapi masih punya ruang upside. Tapi saya nggak minta teman-teman, nggak saranin teman-teman untuk hold dia sampai berbulan-bulan. Jadi manage your expectation gitu. Justru sekarang mulai banyak mikirin saham-saham yang ada di bawah, yang aku sempat mention beberapa hari kemarin. Temanya masih sama, yaitu saham-saham komoditi non-energy dan juga consumer goods gitu. Jadi saham-saham komoditi non-energy seperti contohnya semen, pulp and paper, poultry, ya 3 itu sebenarnya belum banyak naik. Kalau teman-teman punya time horizon yang investment yang nggak panjang-panjang amat, sekitar beberapa bulan ke depan, sebenarnya oke untuk nabung di saham-saham seperti ini, tapi nunggu agak-agak turun dikit. Dan untuk saham-saham semen nggak bisa semuanya, paling SMGR dan INTP. Jadi kalau untuk SMBR masih agak-agak riskan sebenarnya untuk trading aja gitu. Terus kemudian untuk poultry kayak Java, Cepin itu cukup murah misalkan teman-teman mau menabur untuk beberapa bulan ke depan. Terus pulp and paper, INKP, TKI yang tunggu turun aja, kalau mau masuk tunggu turun gitu. Jadi nanti kapan masuknya kita akan kasih tahu di Mtrade ya. Jadi beberapa hari kemarin Mtrade udah masuk, dan kalau misalkan ada turunan lagi kita akan kasih tahu. Sorry aku lihat ke atas, aku kalau mikir lihat ke atas, jadi bukan lagi ada cicak di atas. Di rumahku ini nggak pernah ada cicak, entah kenapa, adanya nyamuk. Oke. Terus apa lagi ya? Retail tuh teman-teman juga kalau mau investment dalam beberapa bulan ke depan, itu retail tuh mesti teman-teman perhatiin. Dan selain itu sektor properti juga perhatiin. Jadi ini bukan untuk yang jangka pendek naik cepat. Kalau teman-teman nanya sama aku yang jangka pendek bakalan naik cepat itu apa ya, masih komoditi, muter-muter di komoditi. Nah kalau bicara GoTo sih ini ya dia naik karena kemarin udah jatuh terlalu dalam juga gitu. Kalau aku sih nggak terlalu tertarik untuk masuk GoTo. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di situ bisa mulai kurangin posisi dikit-dikit. Temanya short term masih komoditi, cuman jangan terlalu ini juga. Nah sektor yang lain yang mungkin teman-teman bisa tabur untuk investment selama beberapa bulan ke depan, jika punya uang lebih. Kalau punya uang lebih aja dan gak berharap return yang cepat, adalah saham TOWR. Disclaimer on guys, karena di sini volatility-nya lumayan, tapi aku mulai melihat ada tanda akumulasi di sini. Kemarin naik dengan volume transaksi sangat besar gitu. Jadi untuk TOWR sendiri, ini merupakan perusahaan yang cukup sehat sebenarnya. Dia masih ada kaitan dengan grup Jarum ya, jadi manajemennya nggak jauh beda lah dengan mungkin ya nggak jauh beda dengan culture dari manajemen BCA gitu. Jadi cukup menarik. Dan di sini kalau diperhatikan trennya memang dia masih stage 4, masih tren turun. Tapi kalau kita bicara tentang investasi atau investment itu beda sama trading. Kalau trading kita maunya dia naik dari stage 1. Jadi stage 4 tuh turun, stage 1 sideways di bawah. Trading tuh naik dari stage 1 menuju stage 2 gitu. Intinya udah mulai uptrend. Tapi kalau investment justru malah kita tuh cari yang dia tuh secara fundamental bagus, nggak peduli dia di stage 4 atau di stage 1. Kalau bisa sih stage 1 jadi turunnya udah agak ketahan. Kalau di stage 4 dia masih turun banget. Jadi dia di stage 1 dan valuasinya murah, perusahaannya sehat. Salah satunya ini TOWR. Jadi dia bahkan masih bisa bagi dividen. Bagi dividennya sekitar 902 miliar.
atau setara dengan 26,52% dari laba bersihnya. Jadi bagus sih 26,52%, artinya dia masih punya sebagian laba itu untuk pengembangan bisnis atau pengembangan usaha untuk capex gitu. Dan setiap pemegang saham itu akan dapat dividen sekitaran 24,1 rupiah per lembar saham. Mungkin kecil kali ya gitu, tapi dengan asumsi harga saham saat ini di sekitaran level 980, maka dividen yieldnya berarti di angka 24,1 dibagi 980 sekitaran 2,45% ya, 2,45%. Bentar ya guys. Sentimennya Tower apa ya? Nggak ada sentimen. Justru kalau investasi tuh kita nggak nunggu sentimen sih, nggak nunggu sentimen. Kadang-kadang dia mau naik aja gitu. Jadi kalau ditanya sentimen dari contoh ya, aku kasih sektor consumer good, aku kasih contoh ICBP. ICBP ketika Mtrade, kalau ICBP, ketika saya mention ICBP, apa sentimennya? Nggak ada sentimennya. Di sini tuh masih sentimennya jelek semua. Harga komoditi masih naik, dimana kalau harga komoditi naik, CPO naik, maka ICBP ini juga akan kedampak negatif gitu. Tapi ketika kita combine fundamental dan technical, makanya Sabtu nanti ada seminar technical analysis untuk investing. Teman-teman jangan lupa join ya besok hari Sabtu di mtrade.id/cuantastik. Kebetulan acaranya gratis dan ini mungkin cuantastik gratis yang terakhir, makanya tonton guys gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dan ya balik lagi di sini, kita waktu itu sebenarnya call ICBP untuk mulai kembali berani masuk investment. Ini ada faktor teknikalnya juga, dimana teknikalnya tuh kita ngelihat di sini ada pattern inverse head and shoulders gitu. Jadi ini headnya di bawah, ini shoulder kiri dan shoulder kanan gitu. Nah terus kemudian kita lihat pas dia breakout dari head and shouldersnya, inverse head and shouldersnya, volume transaksinya itu tinggi gitu. Jadi urutannya ketika kita berinvestasi tuh, satu ngelihat bisnis model pangsa pasar, dua ngelihat manajemen, 3 profitability, 4 valuasi, yang terakhir 5 adalah technical gitu. Oke. ESA laporan keuangannya gimana nanti dibahas di morning briefing besok ya guys ya. Terus saham apa lagi yang menarik buat diinvestasiin dibahas di seminar cuantastik besok Sabtu. Terus kemudian ini hari ini saham ESA banyak banget ditanyain. Kemarin aku ada bahas ESA, kalau misalkan dia ada pantulan lagi kita kemungkinan akan buyback, tapi ternyata dia nggak mantul, dia malah turun. Dan meskipun volume transaksinya kecil ya tetap aja waspada turun gitu. Jadi ini patternnya udah nggak bagus, ini ada high, nah ini ada lower high. Yang high 2 terakhir ini tingginya sama pas di garis biru, tapi 2 high ini lebih rendah daripada ada high yang di atas. Jadi ini membentuk lower high, itu nggak bagus. Dan ini low, dia ngebentuk lower low, berarti trennya melambat. Angka 1110 ini batas terakhir. Begitu breakdown dari 1110, maka trennya akan dalam jangka pendek jadi downtrend atau tren turun. Dan hal ini sebenarnya bukan mencerminkan faktor fundamental atau apapun. Ini cuman pergerakan market jangka pendeknya. Jadi kalau misalkan ESA besok breakdown dari 1110 atau breakdown dari 1100-nya ESA, dia bakalan bisa sampai ke 880 sampai ke 900, dan itu ya wajar ya karena udah naik lumayan signifikan juga gitu. Nanti kalau udah kena 900 sampai sekitaran 950-an kita akan lihat lagi, kena area support kita lihat lagi apakah bisa masuk lagi atau enggak gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita mau invite Coach Merlin. Sebelum invite Coach Merlin, ngebahas saham-saham fundamental, saham-saham komoditi, dan saham-saham yang menarik pastinya. Aku mau bahas tentang sentimen secara
global dan nasional untuk makronya. Jadi The Fed ini udah mulai melakukan QE atau quantitative easing, yang artinya dia mengurangi stimulus, mengurangi bagi-bagi duit lah ceritanya bahasa gampangnya, senilai 47,5 miliar mulai 1 Juni gitu. Jadi pengurangan ini akan dilakukan selama 3 bulan dan potensi pengurangannya tuh semakin banyak, jadi 95 miliar US dollar setelah 3 bulan. Nah ini juga yang menyebabkan likuiditas di market itu jadi, likuiditas duit di market itu jadi berkurang. Dan kalau teman-teman perhatiin kenapa sekarang banyak perusahaan teknologi, perusahaan startup yang mereka mungkin lay off banyak karyawan, karena mereka hidup dari suntikan dana ke suntikan dana yang lain gitu. Sekarang suntikan dananya udah agak-agak kurang, jadi back to fundamental. Sekarang tuh orang investasi kembali back to fundamental. Kalau ditanya new economy versus old economy, new economy yang fokus pada growth dan old economy yang fokus pada cash dan profit, karena likuiditas duit di market udah mulai berkurang, The Fed juga melakukan QE, itu kita semua back to fundamental. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang bagus secara cash dan juga secara labanya. Semoga bisa dipahami. Oke. Nah, PMI manufaktur penting banget diperhatikan. Di Amerika PMI manufakturnya tuh sebelumnya di angka 59,2, terus turun di angka 57. Angka ini lebih rendah dari perkiraan analis di angka 57,5. Kenapa turun ya? Jadi PMI manufaktur ini turun karena kekhawatiran resiko sistematis dari kenaikan suku bunga ya. Jadi agak-agak turun, tapi masih di atas 50, itu masih ekspansif. Kalau China di bawah 50, jadi masih kontraksi karena lockdown. Kemudian dari Indonesia sendiri inflasi itu naik jadi 3,55% year on year. Yang perlu diperhatikan adalah suku bunga acuan tuh di angka 3,5% guys. Jadi saat ini kalau teman-teman perhatikan itu ada spread negatif. Spread negatif tuh artinya ada selisih dari suku bunga acuan dengan inflasi. Yang benar, yang bagus harusnya suku bunga acuan tuh di atas inflasi, ya kan? Supaya kalau logikanya aja simpan uang di bank itu berarti kita dapat return lebih tinggi dari inflasi. Tapi masalahnya sekarang angka inflasi itu 0,05%, di atas dari suku bunga acuan di angka 3,5%. Dan ini sebenarnya nggak bagus gitu. Maka dari itu ada kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga dari 3,5% ini jadi naik. Kenapa? Supaya bisa mengcover inflasi ini. Jadi kalau orang-orang istilah kata tuh quote on quote simpan uang di bank tuh bisa dapat return lebih, meskipun sebenarnya suku bunga di bank biasanya tuh lebih rendah daripada suku bunga acuan. Oke guys, sorry aku ngoceh terus dan aku nggak liatin ini. Banyak yang minta ADMR. Bentar ya, aku akan pin satu pertanyaan. Terus PMI manufaktur Indonesia gimana? PMI manufaktur Indonesia itu di angka 50,8, lebih rendah dari sebelumnya di 51,9 dan lebih rendah daripada perkiraan atau konsensus analis di 51,8. Dan perlambatan kondisi manufaktur akibat kenaikan inflasi ini disebabkan karena meningkatnya beban bahan baku dan kekhawatiran naiknya suku bunga. Guys, kalau aku bilang tentang problem dari supply chain, mungkin kalian nggak bisa paham gitu ya, apa sih sebenarnya problem dari supply chain ini. Tapi kalau kalian lihat, aku nggak tahu sih di sekitar kalian gimana, mungkin bisa share di sini ya. Kalau kalian lihat sekitar kalian, ada nggak sih teman-teman kalian yang permintaan barangnya tuh banyak tapi barangnya nggak ada? Aku punya saudara, dia jualan motorcycle gitu, sepeda motor. Jadi ada jual bekas, ada jual baru gitu. Dan ketika banyak orang minta gitu kendaraan sepeda motor yang baru, itu permintaan tuh banyak banget karena memang duit di masyarakat tuh banyak ya, dari pen juga banyak. Tapi sepeda motor baru ini persediaannya tuh susah banget gitu. Demikian juga aku nggak tahu kalian kalau beli mobil gimana, itu indennya tuh lama banget. Terus kemudian ada juga teman aku yang dia jualan ice cream gitu ya, kadang-kadang tuh masih kayak pasokan ice cream pun pasokannya tuh kayak lama banget gitu loh. Jadi bahan bakunya tuh susah. Aku nggak tahu kalian ngalamin nggak gitu di sekitar kalian. Kalau iya boleh tuh diceritain di sini gitu ya. Oke. Dan
dari sini kalau aku ngelihat sebenarnya akan jadi satu hal yang ada positifnya untuk sektor consumer good, di mana inflasi naik mereka bisa naikin harga barang gitu. Oke, ini ada yang bilang Emily Diape, benar sekali supply chain problem, chips problem due to lockdown di Shanghai. Tapi Shanghai sekarang lockdown udah dibuka, jadi hopefully problem supply chain ini membaik, dan deleveraging yang dilakukan oleh the Fed, deleveraging itu untuk menurunkan aktivitas ekonomi sebenarnya. Itu akan berjalan dengan baik, beautiful deleveraging. Jika terjadi seperti ini, maka ekonomi akan bertumbuh lagi. Jadi ini aku anggap deleveraging ini adalah kontraksi sementara. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Kuncinya sebenarnya di China. Mungkin teman-teman ngelihat bahwa Amerika pertumbuhan perekonomiannya PMI-nya di atas 50 gitu, China di bawah itu. Tapi sebenarnya kondisinya nggak kayak gitu guys. Kondisinya tuh China setelah COVID-19 kemarin tuh itu udah recover duluan sampai kepanasan, baru kemudian dia turun lagi. Jadi siklusnya China tuh udah melewati satu siklus gini, Amerika belum, dia baru di atas-atas gitu. Dan teman-teman kalau lihat sekarang semua barang tuh sebenarnya kebanyakan produksi China dan juga negara berkembang seperti Vietnam dan India. Tapi China masih yang utama. Jadi kayak iPhone juga sebenarnya kalau teman-teman lihat banyak yang made in China. Jadi Amerika tuh sebenarnya mereka kelabakan juga kalau nggak ada barang-barang dari China. Kira-kira itu. Oke ya. Kuncinya di China, ketika mereka buka lockdown-nya, semoga deleveraging ini jadi bagus gitu. Jangka panjang bagus, jangka pendek ambiar, nggak juga sih gitu. Jangka pendeknya kita bisa manfaatin trading di komoditi. Aku kelupaan invite Coach Merlin deh, jadinya kita mau dengerin untuk sentimen fundamentalnya dari Coach Merlin untuk fundamental beberapa ngapin aku secara teknikal. Jadi kalian teman-teman bisa dapat angle-nya untuk jangka menengah panjang juga gitu. Oke, silakan Coach Merlin. Halo, ada pertanyaan? Iya. Oke, silahkan Coach Merlin. Ya, kita mau bahas apa nih Miss yang menarik? Ya, kamu mau bahas apa? Terserah. Yang sektor komoditi atau apa yang mau dibahas? Yuk. Oke, jadi di hari ini tuh banyak banget pertanyaan Miss dari member, dari user, dari netizen di sosial media tentang Gotoh nih. Karena Gotoh kan naik signifikan. Dan hari ini yang mampu menopang IHSG juga Gotoh di saat perbankan itu pada koreksi ya. Nah, Gotoh ini padahal tadi udah disinggung misalnya sedikit ya, karena ada sentimen dia masuk ke LQ45, IDX13 dan mulai 8 Juni. Nah, padahal kinerja Gotoh ini merugi nih teman-teman, 2,57 kali dari kuartal 1 tahun 2021. Tapi sebenarnya kerugian yang cukup besar ini bukan semata-mata karena kinerjanya yang jelek, tapi karena memang pada kuartal 1 tahun 2021 itu kinerja baru kerugian oleh Gojek sendiri, dan ini untuk tahun ini itu sudah menjadi kerugian dua perusahaan nih, antara Gotoh dan Tokopedia, dan ini karena ada pasca merger ini yang menjadikan lagging ya antara laporan keuangan dan juga sentimen yang ada di market. Serta kalau kita lihat dari pertumbuhan kinerjanya itu dari GTF dan juga take rate, fintech itu juga naik sih sebenarnya pada kuartal ini. Cuman memang perusahaan kita tahu juga kalau tech stock itu memang masih burning money gitu ya, Miss. Oke. Ini kayaknya teman-teman mereka lebih tertarik untuk bahas peluang ya. Jadi saham-saham yang berpeluang. Jadi contohnya kayak oil, kemudian juga coal, apapun yang menarik nih, Merlin. Ya, kalau yang menarik masih dari komoditas ya. Kalau kita lihat dari global juga, reopening ekonomi di China ini mendorong komoditas juga supply semakin tinggi ya, permintaannya semakin tinggi, demand-nya semakin tinggi, demand-nya semakin tinggi. Padahal di kala seperti ini kayak oil juga, karena ada pertentangan antar Rusia ini, di Uni Eropa kemarin sempat ada gejolak nih, Miss. Jadi di Eropa itu di stop untuk impor di oil di Rusia. Padahal kita tahu juga kalau Rusia ini merupakan eksportir oil terbesar nih di dunia. Jadi mungkin ini menjadi salah satu kenapa sih supply dan harga oil juga semakin tinggi. Serta kalau coal juga karena reopening ekonomi di China ini juga menjadikan salah satu permintaan coal semakin tinggi juga, Miss. Jadi hal ini yang mendorong kenapa sih kok mendorong permintaan
permintaan kok semakin tinggi, dan yang diuntungkan sebenarnya kalau di emiten Indonesia sendiri ada Adaro dan juga Indi gitu. Exposure untuk ekspornya lebih tinggi gitu. Dan juga ada tadi krisis di India. Oke. Ini aku selingin bahas ADMR ya. Banyak banget yang nanya ADMR. Habis ini tolong bahas LK Indofood ya, Mer. Oke, Miss. Oke. Jadi jadi teman-teman ini pada nanya ADMR ya. Ini simple banget sih technicalnya, breakdown udah selesai. Tinggalin aja. Kemarin jatuh dengan volume tinggi, hari ini volume kecil. Kalau misalkan dia naik lagi ya, aku rasa naiknya technical rebound aja. Jadi ya buat kalian yang punya ADMR modal bawah, mungkin sekarang udah waktunya untuk taking profit. Yang punya ADMR modal atas, mungkin sekarang udah waktunya untuk membuka mata, untuk objektif membatasi risiko. Kira-kira itu. Sambil mungkin nunggu Coach Merlin buat jelasin tentang fundamental dari Indofood, aku akan bahas dikit teknikalnya Indofood ya guys. Oke, mungkin FA dulu, mau bahas FA dulu, Mer? Oke, nggak apa-apa, Miss. Kalau kita lihat secara global nih, inflasi, maksudnya secara umum ya, inflasi di Indonesia itu kan hari ini naik ya, dan ini menjadikan salah satu katalis positif bagi sektor consumer good gitu. Terutama di Indofood ini. Pada hari ini Indofood, ICBP itu juga dibuka dengan gap up ya. Indofood ini secara kinerjanya itu cukup memuaskan, Miss. Laba bersihnya melonjak 36% secara YoY. Dan juga Indofood mencatatkan penjualan year on year ya. Oke. Ya, Indofood mencatatkan penjualan sebesar 27 triliun juga, atau naik 11% di kuartal 1 tahun 2022 ini gitu dibandingkan periode sebelumnya. Dan juga secara beban pokok penjualan ini meningkat 14,8% di kuartal 1. Sementara itu laba perusahaan Indofood ini itu meningkat sebesar 6,1% dibandingkan kuartal sebelumnya, Miss. Laba usaha ya, dibandingkan laba bersih tadi, ini berarti sejalan gitu, sehingga laba yang didapatkan atau diatribusikan kepada pemilik ini menjadi meningkat juga nih sebesar 36,4%. Ini menjadi salah satu kenapa sih kok Indofood hari ini dilirik oleh banyak investor gitu, banyak juga yang masuk di Indofood. Kalau secara teknikal gimana nih, Miss, Indofood? Iya, aku nanti habis ini mau bahas PTBA ya, karena dividennya lumayan gede, sekitaran berapa belas persen ya, sekitaran 15%-an gitu. 15, Oke. Iya, Miss. Ya besok bagi dividen kan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini Indofood ini kena resistennya jangka pendek, kalau mau beli tunggu koreksi dulu aja. Sekarang kita bahas PTBA ya guys, PTBA. Oke. PTBA ini teman-teman mungkin lihat kayak, wah besok ya? Kamu dividen benar nggak besok ya? Ya, Miss, benar. Oke. Ya, ini teman-teman lihat di sini, ini udah tinggi banget. Jadi kalau dikejar di sini sebenarnya agak-agak riskan. Tapi kalau misalkan teman-teman siap dengan risikonya, cuan 15% langsung dari PTBA dapat dari dividen. Habis itu turunnya sampai berapa persen? Aku coba hitungin ya. Turunnya support 1 itu bisa sampai 11% di angka 4.100. Terus support yang kedua itu bisa 16% di angka 3870. Jadi if you are okay, PTBA jatuh di angka 4110 dan 3880, which is itu loss-nya dari harga hari ini itu 11% dan 16%. Rasa masih cuan dari dividennya, ya udah silahkan beli. Tapi kalau misalkan enggak, ya jangan gitu. Yang penting kamu siap aja dengan resikonya gitu. Tapi ada yang bilang gini, udahlah yang penting sehari dapat 15%, mau ngapain gitu, masukin 1M sehari dapat 15%. Nanti kalau masalah ada capital gain itu bonus, tapi nggak mikir kalau ada capital loss gimana. Jadi capital loss-nya kita lihat, resikonya tuh yang pertama 11% sekitar 4110, 16% di angka 3870. Dan resiko ketiga masih bisa ada support berikutnya itu 22% di angka 3610. Siap nggak kalau misalkan dia turun ke 3610? Masa sih bisa turun sampai segitu, kan ada ARB, batas ARB. Iya, kalau ARB dia turun sehari, kalau ARB turun terus mau gimana? Wah, nggak mungkin PTBA masa ARB terus. Apa sih yang nggak mungkin di market? Aku cuman mencoba untuk ngebukain dari sisi resikonya buat teman-teman. Kalau misalkan turun 22%, udah cuan 15%, berarti kalian rugi 7%. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Dia turun sampai 3610, aku beli lagi, silakan.
cara mikirnya gitu. Jadi jangan cara mikirnya hanya pas cuan-cuan aja gitu. Tadi kan karena ada yang bilang dapat dividen 15%, terus kalau cuan itu yang capital gain itu namanya bonus. Tapi mikirlah capital loss-nya gimana. Aku kok udah kayak Hotman Paris aja tuh kayak gini-gini. Oke deh, dari aku dan Coach Merlin sendiri aja guys. Jadi jangan lupa hari Sabtu nanti ada guide to technical analysis for investing. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa join di mtrade.id/cuantastik untuk seminar Sabtu nanti. Ini adalah cuantastik gratis yang terakhir buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa join sebagai user VIP Mtrade di mtrade.id. Saya Ellen May dan Coach Merlin. Selamat malam, sehat selalu, salam profit. Dadah. Profit. Dah.